Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada real device-nya ya teman-teman. Jadi di port-port banyak ini itu namanya fast Ethernet ya teman-teman. Dan juga ada gigabyte ya teman-teman. Nah itu port yang satu-satu itu namanya port konsol. Itu nanti untuk memasukkan kabelan yang bagian sini dan juga itunya yang bagian besarnya itu masukkan ke laptop atau server yang akan kita remote. Lalu kita di sini akan belajar cara meremote di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Di sini saya menambahkan dua PC saja teman-teman, satu PC saja dengan switch saja ya, dengan switch ya. Lalu untuk meremotnya itu teman-teman menggunakan kabel konsol ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan konsol. Nah, kemudian untuk menghubungkan komputernya menggunakan RS232. Oke, teman-teman, di situ kan sudah menggunakan kabel. Lalu langsung saja kita ke terminal ya teman-teman. Maaf ini salah, ke terminal. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung saja oke. Oke, nah ini kita sudah berhasil meremote yang switch ya teman-teman, karena kita langsung terhubung menggunakan port konsol ya teman-teman, dimana port konsol itu untuk meremote device-nya ya teman-teman. Oke, lalu kita lanjut berikutnya, yaitu kita akan perintah dasar Cisco. Jadi perintah dasar Cisco itu ada apa aja sih teman-teman? Nah di sini saya untuk menghubungkannya menggunakan kabel otomatik ya. Dan di sini sebenarnya teman-teman untuk belajar basic Cisco-nya bisa menggunakan switch saja satu, tapi karena saya ingin menggunakan satu komputer, jadi saya tambahkan. Di situ itu ada tanda seperti ini ya teman-teman. Itu nanti saya jelaskan. Ada modulnya di sini, saya akan cari terlebih dahulu. Nah, saya letakkannya di yang Konde dan Cisco belajar switch kalau nggak salah teman-teman. Oke, yang ini. Nah, di sini tuh saya sudah membuat rangkuman ya teman-teman. Nah, di sini ada penamaan-penamaannya. Jadi yang tanda lebih besar itu apa, kemudian pagar itu apa. Nah, jadi kalau simbol besar ini itu user X mode ya teman-teman. Nah, yang di teman-teman yang tadi saya contohkan, yang di sini, nah itu awal. Kalau teman-teman masuk ke awal itu pasti ada tanda lebih dari ya teman-teman. Nah, kemudian ada tanda pagar. Tanda pagar itu apa sih teman-teman? Nah, tanda pagar ini itu namanya privilege ya, privilege. Kemudian juga ada global konfigurasi. Jadi ketika teman-teman ingin mengkonfigurasi itu teman-teman harus masuk ke global configuration. Ya, di sini ya itu perintahnya menggunakan const. Nah, ini sudah masuk ke global configuration. Ciri-cirinya yaitu ada switch, kemudian config atau router config itu. Nah, kemudian kalau teman-teman lupa dengan konfigurasi itu teman-teman bisa menggunakan tanda tanya. Jadi apa sih misalkan teman-teman lupa tanda itu gimana penulisannya, kita bisa menggunakan tanda tanya gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materinya yaitu service password encryption. Di sini saya menggunakan satu PC dan juga switch ya teman-teman. Kemudian saya ke CLI ini, tunggu saja teman-teman. Oke. Sebenarnya nggak perlu tambahkan PC juga nggak apa-apa sih teman-teman, karena kita lagi belajar membuat password encryption saja. Kita jangan lupa masuk ke global configuration ya. Nah, di sini kan saya lupa tuh, bisa menekan N kemudian tanya kayak gitu, itu bisa ya teman-teman. Lalu kita membuat enable password. Itu fungsinya ketika teman-teman nanti masuk ke enable kayak gitu, ke enable itu dia nanti akan meminta passwordnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk chatnya itu menggunakan do show run atau bisa disingkat do sh run. Nah, kemudian di sini saya masukkan lagi di sini mengapa belum bisa, karena saya lupa ini ternyata belum di exit ya teman-teman. Oke, saya coba ulang lagi ya teman-teman. Nah, saya exit lagi. Bentar teman-teman, ini agak lambat sebentar. Nah, di sini kan di sini saya langsung saja buat enable scriptnya ya teman-teman. Jadi enable script itu lebih aman daripada enable password. Misalkan di sini saya buat enable scriptnya itu Cisco ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba cek yang tadi saya konfigurasikan. Itu kan saya buat enable password dan juga enable script ya teman-teman. Oke,
tapi di sini saya exit terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan password enable script atau enable password yang tadi ya teman-teman. Di sini saya masukkannya dengan Cisco enable script. Nah, kemudian di sini saya masuk ke global configuration, dan di sini saya mau cek service itu kan mengapa sorry teman-teman, ini kita mau cek terlebih dahulu ya. Nah, kalau enable password itu nggak aman ya teman-teman, itu belum terkunci, sedangkan enable script itu kan rumit, bahkan lebih aman, jadi tidak ada hacker yang mungkin menghack ya teman-teman. Kalau enable password itu masih kemungkinan di sana. Kemudian di sini saya coba akan mengunci ya atau mengamankan enable passwordnya. Caranya yaitu service password encryption. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa cek lagi ya, kita bisa cek lagi do show run ya teman-teman. Nah, dia sudah berubah, tapi dia masih bisa diakses oleh hacker teman-teman. Kok bisa? Nah, kita bisa cek nih di sini nih. Kita copy dulu, kemudian kita ke cek ya. Kita cari password Cisco password encryption, biasanya kayak gitu sih. Nah, teman-teman, encryption password encryption. Nah, kemudian bisa scroll ke bawah. Sebenarnya teman-teman bebas sih mau pilih yang mana. Kalau saya akan lebih memilih yang ifm.net.mz ya teman-teman, itu terserah teman-teman sih. Nah, kemudian di sini saya paste ya yang tadi kita copy. Nah, dia akan muncul passwordnya, jadi itu tidak disarankan ya teman-teman, sebaiknya menggunakan enable secret saja. Nah, kemudian kita lanjut pada materi berikutnya. Kita akan belajar